Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohayu, saya dari unit 4 semester 7. Di sini saya akan membacakan hasil PPT saya karya ilmiah yang berjudul Gaya Pola Asuh Orang Tua Single Parent terhadap Pembentukan Mental Spiritual Anak di Misrambung, Kabupaten Banyumas. Yang pertama sekali kita akan membahas latar belakang masalahnya. Jadi latar belakang masalahnya itu, orang tua dalam keluarga berperan sebagai pendidik pertama dan utama bagi tumbuh kembang seorang anak. Orang tua melakukan peran tersebut sebagai pola tindakan atau pola asuh positif dan efektif. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih pola asuh itu. Jadi pola asuh itu terdiri atas dua kata, yaitu pola dan asuh. Pola berarti corak, model, sistem atau cara kerja, bentuk, struktur yang tetap. Sedangkan kata asuh berarti menjaga, merawat, dan mendidik. Mendidik anak kecil, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya. Secara umum, pola asuh dibagi menjadi dua, yaitu pola asuh umum, yaitu pola asuh orang tua terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu otoriter, authoratif, dan permisif. Pada dasarnya, pola asuh ini merupakan seluruh cara perlakuan orang tua yang diterapkan pada anak. Pengasuhan anak adalah bagian penting yang mendasar, menyiapkan anak untuk menjadi masyarakat yang baik. Terlihat bahwa pengasuhan anak merujuk kepada pendidikan umum yang diterapkan. Interaksi tersebut mencakup keperawatan, seperti mencukupi kebutuhan, makanan, mendorong keberhasilan anak, dan melindungi tersebut. Dalam kasus lain, perpisahan terjadi karena meninggalnya salah satu orang tua yang membuat seorang ibu dan ayah bertanggung jawab lebih dan memberi pengasuhan terhadap anak-anaknya. Sebagian besar single parent yang harus merawat anaknya seorang diri harus berjuang menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Jadi, ketiadaan waktu menjadikan single parent ini terkadang mengabaikan pendidikan anaknya, kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak. Tidak adanya bimbingan untuk menciptakan mental spiritual anak yang menjadikan orang tua harus lebih memperhatikan pola asuh yang diterapkan agar anak juga dapat diberikan arahan membentuk spiritual yang berguna bagi diri sendirinya dan masyarakat. Jadi mental spiritual itu apa? Jadi saya akan menjelaskan mental spiritual itu adalah suatu yang berhubungan dengan keadaan jiwa seseorang yang mencerminkan suatu sikap, perbuatan, dan tingkah laku yang selaras sesuai dengan ajaran agama Islam. Pembentukan mental spiritual anak perlu diupayakan agar anak memiliki tingkah laku karakter yang baik dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang tua yang telah menyandang status single parent diharapkan dapat menerapkan pola asuh yang baik agar pembentukan mental spiritual anak dapat diwujudkan demi masa depan anak yang baik. Karena itulah peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul Gaya Pola Asuh Orang Tua Single Parent terhadap pembentukan mental spiritual anak di salah satu sekolah MI swasta di Rambung. Jadi yang selanjutnya, manfaat penelitian. Apa sih manfaatnya? Yang pertama itu bagi orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan tentang jenis gaya pola asuh yang dapat diterapkan orang tua kepada anaknya tersebut. Yang kedua, bagi anak. Jadi hasil penelitian ini dapat memberi kesadaran kepada anak agar selalu menghormati perjuangan kedua orang tua yang berstatus single parent. Adapun jenis penelitian ini tergolong ke dalam metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan, menyajikan, dan menjabarkan sesuai dengan kondisi yang didapat selama di lapangan. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas di sekolah MI swasta di Misrambung, Kecamatan Putri Bitung, sekitar bulan September 2020. Populasi dan sampel. Jadi populasi adalah objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, dan tumbuhan yang peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian. Tujuannya agar peneliti ini jelas kepada siapa peneliti akan melakukan penelitian untuk menggunakan sampel untuk mempermudah penelitian. Jenis dan sumber data. Jadi jenis dan sumber data itu ada data primitif dan data sekunder. Data primitif adalah data yang diperoleh dari hasil observasi terhadap guru siswa kelas 5 SD di Misrambung. Data sekundernya itu diperoleh dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Selanjutnya ada data, yaitu ada observasi dan wawancara. Observasi yaitu suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala apa yang tampak pada objek yang diteliti tersebut dengan pengamatan langsung, kemudian mencatat perilaku kejadian secara sistematis terhadap fenomena yang sebenarnya terjadi. Melalui metode ini, penulis akan mengumpulkan data berkaitan dengan persoalan yang diteliti selama berada di lapangan Misrambung, Kabupaten Banyumas. Yang selanjutnya itu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi beberapa permasalahan yang terjadi di angka dalam penelitian ini. Anak yang orang tuanya single parent di Misrambung kebanyakan sangat jahil dan tingkah laku anak yang kurang sopan terhadap guru di sekolah. Sebabnya
kurangnya waktu ibu, ayah, tunggal untuk mendidik anaknya di rumah. Adapun permasalahannya itu anak menjadi sangat jahil terhadap temannya dan tidak patuh terhadap guru di sekolah. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian tersebut. Pola dan peran asuh orang tua sangat penting bagi keberhasilan anak, terutama dalam pembentukan mental spiritual. Akhlakul karimah anak. Orang tua tidak hanya memberikan kebutuhan saat sekolah atau di rumah, tetapi anak juga membutuhkan bimbingan waktu untuk bermain di rumah, seperti perhatian orang tua dan mencerminkan suatu sikap perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Anak tidak hanya belajar di sekolah, tapi anak sangat perlu bimbingan di rumah. Ketika mental spiritual anak sudah dibentuk, anak akan menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki sopan santun, sehingga guru mudah mengarahkan anak dalam belajar di sekolah. Kemungkinan anak akan berprestasi sangat besar. Jadi sangat penting pola asuh orang tua terhadap prestasi anak di sekolah, khususnya di Miss Rambu tersebut. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.